Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, sahabat-sahabat, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita kembali pada kesempatan ini bersama-sama mendengarkan dan merefleksikan secara singkat sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekurkur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu di bawah masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran atas segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dan dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga ia datang ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya di kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pasca kelahiran Yesus, tentu ada banyak fenomena-fenomena yang kemudian menjadi indikasi bahwa Mesias itu sesungguhnya sudah ada. Salah satu tokoh atau 2 orang tokoh yang pada hari ini ditampilkan oleh penginjil Lukas berkaitan dengan kehadiran Mesias yang sudah ada di dalam dunia adalah Simeon dan Hana. Ketika Yesus berumur 8 hari, orang tuanya Maria dan Yusuf dalam hal ini membawa Yesus ke bait Allah di Yerusalem. Nah, di sana dia bertemu atau mereka berjumpa dengan Simeon dan Hana. Menarik teman-teman yang terkasih, Simeon adalah seorang yang saleh, dikatakan dalam Injil tadi, dan juga menantikan kelepasan Israel, atau seseorang yang memang menantikan kehadiran Mesias. Dan ketika dia melihat Yesus, dia menatang Yesus ya. Lalu kemudian dia
mengeluarkan kidungnya atau pujiannya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini berpulang, karena hamba-Mu telah melihat keselamatan yang disediakan, keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan bagi segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Artinya di sini bahwa Simeon itu mampu melihat Yesus itu sebagai sang juru selamat, atau orang-orang yang diurapi oleh Tuhan, ya, atau mungkin bahasanya dia itu mampu melihat posisi Yesus itu sebagai Mesias yang dijanjikan oleh Allah sendiri untuk segala bangsa dan untuk kemuliaan Israel, atau untuk kemuliaan umat Allah, yaitu Israel. Dan juga di situ ada Hana. Hana, dia mampu juga melihat Yesus itu sebagai pribadi yang diurapi oleh Tuhan, boleh dikatakan seperti itu, ya. Kemudian berhadapan dengan Yesus, dia memperkenalkan kepada banyak orang tentang Yesus itu, ya. Jadi kepada orang banyak dia berbicara tentang Yesus, lalu kemudian menegaskan bahwa Yesus itu merupakan orang yang dinantikan oleh orang Israel, atau dia itu menjadi kelepasan untuk Yerusalem. Nah, di sini dua tokoh ini mampu melihat posisi Yesus sebagai Mesias yang telah hadir, yang telah dinantikan oleh umat Israel. Dan teman-teman yang terkasih, menarik, ya. Hal penting yang ditekankan dalam bacaan ini adalah selain kehadiran dua tokoh itu adalah Yesus yang dipersembahkan di bait Allah. Di sini Yesus dipersembahkan di bait Allah dalam arti Yesus itu mengikuti apa yang menjadi tradisi masyarakat setempat, di mana dia dipersembahkan di bait Allah untuk kemudian menjadi anak Tuhan, ya, atau dipersembahkan di bait Allah dengan tujuan agar Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Tuhan tentu dalam hal ini bahwa ketika Yesus mengikuti tradisi ini, dia solidaritas dengan manusia, mengikuti apa yang menjadi tradisi masyarakat Yahudi pada waktu itu, ya, termasuk ayah dan ibunya. Nah, di sini tentunya bahwa Yesus mau menguduskan bait Allah dan sekaligus merestui apa yang menjadi tradisi keagamaan menurut hukum Tuhan atau hukum Musa, hukum Taurat Musa yang telah diberikan kepada nenek moyang Yesus sendiri. Teman-teman yang terkasih, kita semua ini adalah orang-orang yang telah dibaptis, ya, dan dalam diri kita ini terpancar sinar, ya, atau terpancar rahmat Allah, di mana kita melalui sakramen pembaptisan kita dijadikan pertama-tama sebagai anggota gereja, dan secara rohani, ya, kita ini menjadi anak Allah. Karena posisi kita sebagai anggota gereja dan anak Allah, kita mempunyai tugas kemudian, ya, yaitu melanjutkan atau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Allah sendiri, yaitu kebaikan dan kebenaran. Itulah yang mesti kita tampilkan di hadapan sesama kita, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun di tempat kita bekerja, ya, atau dimanapun kita berada. Dan sekaligus mau menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu adalah sang juru selamat yang telah membebaskan kita dari dosa. Sakramen pembaptisan itu, ya, salah satu maknanya juga adalah kita dibebaskan dari dosa, dalam arti bahwa kita telah dimasukkan oleh Allah ke dalam anggota keluarganya, dan otomatis di sini bahwa kita secara objektif dibebaskan dari dosa yang kemudian memang dalam tindakan subjektif kita itulah yang menyempurnakan apa yang menjadi pembebasan kita dari dosa secara objektif di dalam sakramen pembaptisan. Tindakan kebenaran kita, atau kita yang dipercayakan oleh Tuhan melakukan kebenarannya atau melanjutkan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan bersama, itulah yang memang memenuhi, atau itulah yang menjadi kepenuhan dari makna sakramen pembaptisan, di mana kita dibebaskan dari dosa-dosa kita. Teman-teman yang terkasih, semoga pembaptisan yang telah kita terima selalu kita maknai dalam kehidupan kita,
sebab kita di hadapan Tuhan sungguh bernilai, sehingga kita diangkatnya menjadi anak-anaknya. Semoga